Selamat datang di pertemuan kuliah manajemen keuangan pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan bicara masalah peranan pasar keuangan. Yang akan kita bahas di pasar keuangan adalah pengertian pasar keuangan, lalu apa tujuan pasar keuangan itu sendiri, lalu lembaga keuangan yang terlibat, dan macam-macam pasar keuangan. Pasar keuangan adalah merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau perusahaan untuk dengan mudah melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham, saham referen, dan obligasi. Tujuan pasar keuangan adalah untuk menjembatani proses pemindahan dana dari penawaran dan permintaan. Dan kedua, mendorong pembentukan modal dan menciptakan harga pasar yang wajar. Jadi tujuannya adalah untuk mempertemukan antara supply dan demand terhadap modal itu sendiri. Apa yang menjadi pertimbangan saudara seandainya ingin memilih berinvestasi? Pertimbangan investor dalam menginvestasikan dananya pada umumnya adalah tingkat keuntungan yang diharapkan, lalu berapa risikonya, mudah tidaknya diperjualbelikan atau jatuh tempo. Bagi investor yang menginginkan jangka pendek, biasanya akan memilih investasi yang berharga yang umurnya jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, biasanya mereka akan pergi ke pasar modal. Lembaga keuangan yang terlibat ada dua besar, yaitu lembaga yang berada pada sistem moneter, yaitu yang memegang otoritas moneter. Kita tahu adalah Bank Indonesia, yang kedua adalah Bank Pencipta Uang Giral atau Bank Umum. Lalu yang kedua adalah lembaga yang berada di luar sistem moneter, yaitu Bank Bukan Pencipta Uang Giral, misalnya adalah BPR, Bank Perkreditan Rakyat, lalu lembaga pembiayaan atau yang kita sebut penggadaian, perusahaan asuransi, misalnya bisa asuransi jiwa, asuransi pensiun, lalu dana pensiun itu sendiri, lalu lembaga di bidang pasar modal atau kita sebut dengan bursa efek, lalu lembaga penjamin simpanan, dan lembaga pembiayaan ekspor. Macam-macam pasar keuangan, berdasarkan lamanya investasi, kita bisa kita bagi menjadi yang pertama adalah pasar uang. Yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga jangka pendek kurang dari 1 tahun. Pasar uang ini sering disebut dengan money market. Yang diperjualbelikan di money market adalah commercial paper, umurnya ini 3 bulan, lalu treasury bill, lalu mungkin juga sertifikat deposit. Pasar uang ini diawasi oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengawasi agar pasar uang itu bertindak secara efisien. Yang menjual commercial paper atau pasar uang ini adalah bank umum. Tujuan pasar uang sudah dilihat dari dua sisi, pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, lalu juga untuk biaya untuk likuiditas. Kebutuhan likuiditas itu adalah untuk kebutuhan setiap ada tagihan, saudara harus bisa melunasi, itu namanya kebutuhan likuiditas. Lalu yang ketiga untuk memenuhi modal kerja, di mana modal kerja digunakan untuk lancarnya operasional kegiatan sehari-hari. Kalau ditinjau dari pihak yang menanamkan dana itu adalah untuk mendapatkan penghasilan atau bunga, lalu mereka dapat membantu mereka yang membutuhkan, dan juga bisa dilihat sebagai suatu spekulasi. Kelebihan atau risiko investasi di pasar uang, kelebihannya adalah sarana untuk mencari pinjaman. Jadi merupakan alternatif lain selain saudara harus pergi ke perbankan. Lalu juga untuk sarana untuk menempatkan kelebihan dana. Jadi saudara tidak harus tabungan atau deposito. Jadi merupakan salah satu alternatif kalau saudara kelebihan dana pergi di pasar uang. Risikonya adalah risiko pasar, artinya harga saham itu kan berfluktuasi. Mungkin juga risiko gagal bayar, artinya saudara investasi di pasar uang, diinvestasikan ke pasar ke surat berharga jangka pendek, tetapi pada saat jatuh tempo tidak bisa dilunasi. Lalu juga karena risiko inflasi. Inflasi itu berarti kalau terlalu tinggi, harga-harga barang akan naik. Yang kedua adalah pasar modal atau capital market. Yang diperdagangkan di pasar adalah surat berharga jangka panjang, yaitu umumnya lebih dari 1 tahun. Yang diperdagangkan biasanya adalah obligasi, saham biasa maupun saham referen.
Pasar modal ini juga diawasi oleh suatu lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Kalau dulu sering disebut dengan BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal, sekarang namanya sudah diganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Yang melakukan perdagangan bisa juga perusahaan efek maupun bursa efek itu sendiri. Sekarang kita akan mencoba membahas mengenai obligasi itu sendiri. Ciri-cirinya adalah umur obligasi atau jatuh tempo ini sudah pasti. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada juga yang 5 tahun. Dengan tingkat bunga juga ditentukan di muka dan mempunyai nilai nominal. Sudah tahu obligasi yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia bisa SUN, surat utang negara, itu yang contoh obligasi yang dikeluarkan oleh negara. Macam-macam obligasi, kita tahu obligasi dengan bunga tetap. Artinya setiap tahun sudah akan dapat, kalau sudah investasi ke obligasi, sudah akan mendapatkan bunga yang tetap. Yang kedua adalah bunga dengan bunga zero. Artinya sudah tidak akan mendapatkan bunga. Lalu pertanyaannya, kenapa obligasi dengan bunga zero tetap ada pembelinya? Biasanya ini menginginkan capital gain. Capital gain itu adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Itu biasanya diinginkan. Lalu yang ketiga adalah obligasi yang ditarik sebelum jatuh tempo. Tadi Ibu katakan di depan bahwa obligasi itu jatuh tempo. Tapi obligasi itu bisa juga ditarik sebelum jatuh tempo. Lalu jenis obligasi selanjutnya yang kita sebut dengan obligasi yang dapat dikonversi dengan saham. Biasanya perusahaan yang sudah lama mengelola obligasi dan ingin mendapatkan penambahan saham, biasanya menawarkan obligasi itu untuk diganti dengan saham. Lalu yang tanya ada obligasi jatuh tempo dan dapat dikonversi dengan saham. Kalau di atas, yang jenis di atas tadi obligasinya sudah jatuh tempo, kalau yang di bawah ini obligasinya belum jatuh tempo, tapi ditawarkan untuk diganti dengan saham. Risiko pemegang obligasi, apapun kita investasi tetap ada risikonya. Yang pertama adalah risiko bunga dan nilai-nilai yang tidak terbayar. Jadi mungkin juga perusahaan yang memberikan obligasi gagal bayar bunga maupun bayar nominal pada saat jatuh tempo. Lalu risiko yang kedua mungkin risiko obligasi sulit untuk diperjualbelikan. Jadi artinya saudara sudah mempunyai tapi ingin dijual tidak bisa atau tidak bisa dijual kembali karena memang peminatnya tidak ada. Lalu yang ketiga adalah risiko harga pasar obligasi akan jatuh. Jadi kalau saudara beli 1.000 sekarang menjadi 500 seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan saham preferen? Saham preferen ini mempunyai sifat campuran antara saham dan obligasi. Kalau tadi saudara pegang obligasi ada suku bunganya, saudara pegang saham preferen itu ada dividen, namanya dividen saham preferen. Lalu apa perbedaan antara obligasi dan saham preferen? Kalau saudara pegang obligasi, gagal membayar bunga berarti kebangkrutan bagi perusahaan yang mengelola obligasi. Tapi kalau saham preferen gagal bayar dividen akan diakumulasi tahun depan. Jadi kalau sekarang perusahaan yang melalui saham preferen gagal bayar dividen, tahun depan bisa diakumulasikan. Jadi yang memegang saham preferen tahun depan akan dapat 2 kalinya. Pada saat likuidasi, pemegang obligasi akan mempunyai hak lebih dahulu. Kalau sudah lihat di laporan keuangan, pasti letaknya di atasnya saham. Kita kembali lagi ke laporan keuangan di sebelah pasifa. Yang pertama itu kan hutang jangka pendek. Lalu di situ yang kedua adalah hutang jangka panjang, baru saham biasa. Nah, saham hutang jangka panjang itu sering juga obligasi. Di dalam saham preferen, dalam hal likuidasi, hak pemegang saham dipenuhi setelah pemegang obligasi. Jadi kalau hari ini perusahaan dilikuidasi, pemegang obligasi dilunasi dulu, baru pemegang saham preferen baru dilunasi. Apa sebenarnya orang tertarik di bergerak di pasar modal itu apa? Pasar modal merupakan alternatif penghubung dana selain perbankan. Jadi kalau perusahaan butuh modal, tidak harus utang di perbankan, bisa juga pergi ke pasar modal dengan menjual sahamnya. Lalu yang kedua, memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risikonya. Saudara kalau belajar pengantar ilmu ekonomi, pada umumnya investor dibagi menjadi 3. Investor yang takut risiko, yang berani risiko, dan orang yang investor yang netral terhadap risiko. Artinya takut enggak, konservatif juga, yang kita sebut dengan konservatif. Sekarang kita melihat faktor-faktor yang mengenai perkembangan pasar modal. Yang pertama adalah
banyaknya penawaran dan permintaan terhadap sekuritas. Penawaran banyak tapi permintaannya tidak ada, juga tidak akan berkembang. Yang kedua adalah kondisi politik dan ekonomi. Kalau kondisi ekonominya terlalu bergejolak, terlalu terjadi kerusuhan, pasar modal pasti akan sepi. Demikian juga masalah hukum dan peraturan. Kalau hukumnya tidak jelas atau yang tidak jelas, orang akan menginvestasikan ke pasar modal juga menjadi tidak menarik lagi. Keempat adalah peran lembaga pendukung pasar modal. Lalu apa lembaga pendukung pasar modal? Yang pertama adalah otoritas jasa keuangan. Jadi perusahaan yang akan menawarkan sahamnya ke bursa efek itu akan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jangan sampai saham yang dijual itu adalah perusahaan yang benar-benar tidak profit. Yang kedua ada bursa efek. Bursa efek adalah tempat atau di mana saham itu diperdagangkan, walaupun nanti secara virtual. Lalu akuntan publik adalah tugasnya adalah mengaudit perusahaan yang akan go public, yang akan menjual sahamnya di pasar modal. Yang selanjutnya adalah underwriter. Underwriter itu adalah penjamin. Bagi perusahaan yang baru pertama kali mengeluarkan saham atau akan menjual sahamnya, perlu bantuan underwriter untuk ikut menjualkan. Underwriter ini ada dua macam. Yang pertama adalah full commitment. Kalau underwriter sifatnya full commitment, berarti underwriter ini akan menjamin bahwa sahamnya seluruhnya akan terjual. Kalau sampai tidak terjual, underwriter akan membeli dengan harga tertentu. Tapi kalau underwriter sifatnya best effort, underwriter hanya akan berusaha sebaik-baiknya ikut menjualkan. Tapi kalau sampai ada yang tidak laku terjual, dia tidak akan membeli seluruhnya. Itu bedanya. Tentu fee-nya akan beda antara underwriter yang full commitment dan underwriter yang best effort. Lalu yang selanjutnya adalah wali amanat. Wali amanat ini biasanya dimiliki oleh mereka yang mengeluarkan obligasi. Biasanya pemegang obligasi itu kan tempatnya berjauhan dan mungkin tidak berada pada domisili di mana perusahaan itu ada. Biasanya mereka yang memegang obligasi itu membentuk atau mengangkat wali amanat. Untuk tugasnya adalah untuk mengawasi apakah perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu masih berdiri ataukah sudah gulung tikar seperti itu. Ya. Lalu notaris itu untuk legalnya, lalu terakhir yang selanjutnya adalah konsultan hukum. Konsultan hukum itu diperlukan apabila ada masalah hukum, kita memerlukan konsultan ini. Lalu yang terakhir adalah lembaga pendukung pasar modal. Yang terakhir adalah lembaga clearing. Lembaga clearing adalah lembaga yang membantu perpindahan saham atau investasi berharga dari satu konsumen ke konsumen lain, dari satu investor ke investor lain. Jadi lembaga clearing itu tugasnya adalah memindahkan kepemilikan surat berharga di antara investor. Lalu yang ketiga ada kita sebut dengan pasar turunan atau derivatif. Tujuannya adalah untuk memberikan hedging, ya, hedging. Pasar turunan yang pertama adalah option. Option adalah kontrak dua pihak untuk melakukan transaksi jual beli aktif tertentu pada tanggal tertentu dan harga tertentu. Option ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah call option. Call option adalah memberi hak kepada pemegang untuk membeli dengan harga dan tanggal tertentu yang telah disepakati. Jadi call option ini adalah hak untuk membeli saham. Kalau put option adalah hak untuk menjual saham dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Yang kedua adalah future, derivatif. Yang kedua adalah future. Future adalah kontrak dua pihak antara penjual dan pembeli untuk melakukan di waktu yang akan datang dan waktu tertentu yang disepakati hari ini. Lalu apa perbedaan option dan future? Kalau option itu pemegangnya boleh menggunakan, boleh tidak. Artinya boleh dibatalkan. Tapi kalau future, karena sudah disepakati hari ini, harus digunakan. Itu perbedaan antara option dan future. Lalu macam-macam pasar keuangan berdasarkan jenis investasinya. Yang pertama adalah aktiva finansial, ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung sudah bisa investasi ke pasar uang, tadi yang diperjualkan adalah investasi jangka pendek, lalu ini juga pergi ke pasar modal, yang diperjualkan adalah investasi jangka panjang maupun investasi turunan. Yang tadi sudah Ibu sebutkan di atas, macamnya adalah option, bisa warrant, bisa future.
Lalu untuk tidak langsung ini khususnya bagi mereka yang belum baru investor awal dan mereka belum bisa mengevaluasi masing-masing kinerja saham, sebaiknya investasilah ke reksadana. Jadi reksadana inilah yang akan menginvestasikan uang yang dititipkan oleh investor untuk diinvestasikan ke saham-saham yang menurut pertimbangan reksadana cukup menjanjikan. Reksadana investasi tadi Ibu jelaskan langsung dan tidak langsung artinya adalah langsung itu artinya investor dapat langsung membeli saham yang diinginkan, misalnya saham-saham Purta, saham bisa itu bisa langsung. Tapi kalau tidak langsung bisa hanya menyerahkan dananya ke reksadana yang akan menginvestasikan dana yang kita setorkan tadi. Jadi kita tidak perlu mengevaluasi masing-masing saham. Reksadana lah yang akan mengevaluasi karena reksadana mempunyai manajer investasi. Macam-macam reksadana ada dua macam, open end dan close end. Kalau open end itu dapat dijual kembali kepada penerbit. Tapi kalau reksadana sifatnya close, tidak dapat dijual kembali pada penerbit. Hanya bisa diperjualkan di antara investor. Jadi tidak bisa kembali ke penerbit, hanya antar investor. Demikian pertemuan kita pada pertemuan kedua ini. Akan kita lanjutkan pada minggu depan dengan pertemuan yang ketiga.